Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Siti Rahmah dengan NIM 0603523045 dari jurusan Psikologi, yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai tokoh filsafat Islam Ibnu Sina. Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Dunia Barat lebih mengenalnya dengan nama Avicenna. Ibnu Sina lahir di Afsana, dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan, tanggal 22 Agustus 980 Masehi. Ayah Ibnu Sina dikenal sebagai seorang sarjana yang dihormati. Pendidikan dan karir Ibnu Sina. Sejak usia belia, Ibnu Sina telah menunjukkan kemampuan intelektual yang tinggi. Pada umur 10 tahun, ia sudah menjadi penghafal Al-Quran. Selanjutnya, di umur 16 tahun, Ibnu Sina belajar ilmu kedokteran kepada Abu Abdullah An-Nakili mengenai ilmu kedokteran. 2 tahun setelahnya, Ibnu Sina berhasil menyelesaikan status penuh sebagai dokter. Pada 997 Masehi, Ibnu Sina mendapatkan panggilan dari penguasa dinasti Samaniyah di Persia, yakni Al-Amir Ar-Ridho Nuh II. Ibnu Sina diminta mengobati penyakit sang amir dan berhasil. Pada usia ke-21 tahun, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan di bidang matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, musik, dan puisi. 2 karya Ibnu Sina yang paling berpengaruh adalah Kitab As-Sifa dan Al-Qanun fi At-Tib. Pemikiran Ibnu Sina. 1. Filsafat wujud. Menurut Ibnu Sina, bahwa Tuhan dan hanya Tuhan saja memiliki wujud tunggal secara mutlak, sedangkan segala sesuatu yang lain memiliki kodrat yang mendua. Karena ketunggalannya, apakah Tuhan itu dan kenyataan bahwa Tuhan itu ada bukanlah 2 unsur dalam satu wujud, tetapi 1 unsur anatomik dalam wujud tunggal. Sedangkan adanya sesuatu yang lain hanya mungkin dan diturunkan dari adanya Tuhan. Dan dugaan bahwa Tuhan itu tidak ada mengandung kontradiksi, karena dengan pemikiran yang lain pun juga tidak akan ada. 2. Filsafat jiwa. Menurut pendapat Ibnu Sina, jiwa manusia merupakan satu unit yang tersendiri dan mempunyai wujud terlepas dari badan. Jiwa manusia timbul dan tercipta setiap kali ada badan yang sesuai dan dapat menerima jiwa lahir di dunia ini. Jiwa manusia tidak mempunyai fungsi-fungsi fisik. Dengan demikian, tidak berhajat pada badan untuk menjalankan tugasnya sebagai daya yang berpikir, yakni jiwa yang masih berhajat pada badan. 3. Filsafat kenabian. Ibnu Sina berpendapat bahwa Nabi adalah manusia yang paling unggul, lebih unggul dari filsuf karena Nabi memiliki akal aktual yang sempurna tanpa latihan atau studi keras, sedangkan filsuf mendapatkannya dengan usaha dan susah payah. Karya-karya Ibnu Sina. 1. Qanun fi At-Tib atau Canon of Medicine. Karya Ibnu Sina ini adalah tonggak penting dalam ilmu kedokteran. 2. Asy-Syifa. Karya ini adalah salah satu karya besar dalam bidang filsafat. 3. An-Najat. Karya ini adalah ringkasan dari Asy-Syifa dan ditujukan kepada para pelajar yang ingin memahami dasar-dasar ilmu hikmah. 4. Fi Aqsami al-Ulumi al-Aqliyah. Buku ini adalah karya Ibnu Sina dalam bidang ilmu fisika yang ditulis dalam bahasa Arab. 5. Lisanu al-Arab. Karya ini merupakan hasil karyanya dalam bidang sastra Arab. 6. Al-Isyarat wa At-Tanbihat. Karya ini mengulas topik logika dan hikmah. Sekian penjelasan dari saya mengenai tokoh filsafat Islam Ibnu Sina. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh filsafat Islam, yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang cendekiawan muslim abad ke-14, menonjol dalam sejarah filsafat Islam melalui karyanya yang monumental, Muqaddimah atau pendahuluan. Salah satu konsep sentralnya adalah teori siklus sejarah, di mana masyarakat mengalami pembentukan, pertumbuhan, kemakmuran, kemunduran, dan akhirnya kehancuran. Konsep asabiyah atau semangat bersama dalam kelompok sosial menjadi faktor utama yang mempengaruhi dinamika sosial. Ibnu Khaldun mengadopsi
pendekatan empiris dalam penelitian sejarah dan fenomena sosial, menggabungkan ilmu pengetahuan dengan pandangan keagamaan Islam. Pemikirannya mencakup bidang sosiologi dan ekonomi, memahami hubungan kompleks antara kondisi ekonomi, sosial, dan politik dalam masyarakat. Dalam konteks politik, Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa pemerintahan yang baik adalah yang memahami karakter masyarakat dan mengambil tindakan yang sesuai. Selain itu, ia menyoroti pentingnya pendidikan dalam memahami sejarah, mengatasi kemunduran, dan memajukan masyarakat. Ibnu Khaldun terus dihormati sebagai tokoh terkemuka dalam sejarah intelektual Islam, dan pemikirannya tetap relevan dalam konteks pemikiran sosial dan politik. Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun juga mencakup aspek ekonomi, membahas konsep ekonomi politik dan pengaruhnya terhadap dinamika sosial. Karya ini menunjukkan pandangannya yang holistik dan terpadu terhadap berbagai aspek masyarakat, menciptakan suatu kerangka pemikiran yang luas dan terinci. Meskipun tidak dapat dikategorikan sebagai penemuan dalam konteks modern, kontribusi Ibnu Khaldun terhadap teori sejarah, sosiologi, dan ekonomi menjadi landasan penting dalam pengembangan ilmu sosial dan humaniora. Karyanya tetap memainkan peran sentral dalam studi sejarah dan ilmu sosial hingga saat ini, memberikan pandangan yang mendalam tentang dinamika peradaban masyarakat. Al-Farabi atau Abu Nasir Muhammad bin Al-Farabi lahir dari tahun 870 sampai 950 atau disingkat Al-Farabi, adalah ilmuwan dan filsuf Islam yang berasal dari Farab, Kazakhstan. Ia juga dikenal dengan nama lain Abu Nasir Al-Farabi, atau dalam beberapa sumber ia dikenal sebagai Abu Nasr Muhammad bin Tarkhan bin Muzallah Al-Farabi. Juga dikenal di dunia barat sebagai Al-Farabius, Al-Farabi, Farabi, dan Abu Nasir. Kemungkinan lain adalah Farabi adalah seorang Syiah Imamiyah, atau Syiah Imamiyah adalah salah satu aliran dalam Islam di mana menjadi dasar akidah mereka soal imam yang berasal dari Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Suci Prameswari dengan NIM 0603523030. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh filsafat Islam, Abdullah Nasih Ulwan. Abdullah Nasih Ulwan adalah seorang tokoh muslim. Ia dilahirkan di kota Halab, Suriah pada tahun 1928, tepatnya di daerah Qodi Askar. Beliau mempunyai nama lengkap Al-Ustadz Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Abdullah Nasih Ulwan merupakan pemerhati masalah pendidikan, terutama pendidikan anak dan dakwah Islam. Jenjang pendidikan yang dilaluinya yakni setelah beliau menyelesaikan sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama. Beliau melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat atas di Halab juga pada tahun 1949, jurusan ilmu syariah dan pengetahuan alam. Kemudian melanjutkan di Al-Azhar University Mesir, mengambil Fakultas Usuluddin, yang selesai pada tahun 1952. Diselesaikan selama 4 tahun dengan gelar sarjana, dan melanjutkan S2 pada perguruan tinggi, lulus pada tahun 1954 dan menerima ijazah spesialis bidang pendidikan setara dengan Master of Arts atau MA. Pada tahun yang sama, 1954, ia belum sempat meraih gelar dokter pada perguruan tinggi tersebut karena diusir dari negeri Mesir karena ia seorang aktivis dalam organisasi Ikhwanul Muslimin yang dikenal ajarannya radikal, yaitu tahun 1954 Ulwan aktif menjadi seorang dai. Pada tahun 1979, Abdullah Nasih Ulwan meninggalkan Suriah menuju ke Jordan. Di sana beliau tetap menjalankan dakwahnya dan pada tahun 1980 beliau meninggalkan Jordan ke Jeddah, Arab Saudi setelah mendapatkan tawaran sebagai dosen di Fakultas Pengajaran Islam di Universitas Abdul Aziz dan beliau menjadi dosen di sana. Beliau berhasil memperoleh ijazah doktor di Universitas Al-San, Pakistan pada tahun 1982 dengan disertasi fikih dakwah wadaiyah. Setelah pulang menghadiri pengumpulan di Pakistan, beliau merasa sakit di bagian dada. Lalu dokter mengatakan bahwa ia mengalami penyakit di bagian hati dan paru-paru. Lalu beliau dirawat di rumah sakit.
Abdullah Nasir Ulwan meninggal pada tanggal 29 Agustus 1987 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1408 Hijriah. Pada hari Sabtu jam setengah 10 pagi di Rumah Sakit Universitas Malik Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi dalam usia 59 tahun. Jenazahnya dibawa ke Masjidil Haram untuk disolati dan dikebumikan di Mekah. Karya-karya Abdullah Nasir Ulwan. Karya yang berkisar pada masalah dakwah dan pendidikan. Ada Al-Takafulul Al-Ijtima'i fil Islam, Ta'adudu Al-Zawjah fil Islam, Salahuddin Al-Ayyubi, Hatta Ya'lama Al-Syabab, Tarbiyatul Aulad fil Islam, dan beberapa karya yang menyangkut kajian Islam atau studi Islam. Ada Ila Kuli Abin Ghoyur Yumin Billah, Fadailul Al-Syamu Ahkamuhu, Hukmu Al-Ta'min fil Islam, Ahkamul Az-Zakat atau 4 mazhab, dan yang terakhir ada Syubat Warudud. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Amani Fatihah dengan NIM 0603523002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh filsafat Islam yaitu Al-Ghazali. Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Taus At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Secara singkat dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali, dan mendapat gelar Imam Besar Al-Hamid Al-Ghazali Hujatul Islam. Namanya kadang diucapkan Ghazali 2Z, artinya tukang pintal benang, karena ayah beliau pekerjaannya adalah sebagai tukang pintal benang wol. Sedangkan yang lazim ialah Ghazali, Z-nya 1, diambil dari kata Ghazalah, artinya adalah kampung kelahirannya. Beliau lahir di Tus, Kusaran, Iran, dekat Mashhad sekarang, pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Beliau dan saudaranya Ahmad ditinggal yatim pada usia dini. Pendidikannya dimulai di Tus, lalu Al-Ghazali pergi ke Jurjan. Masa kecil dari Al-Ghazali. Pada masa kecil Al-Ghazali, ia mempelajari ilmu fikih di negerinya sendiri pada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani. Kemudian pergi ke negeri Jurjan untuk belajar pada Imam Ali Nasar Al-Ismaili. Setelah mempelajari beberapa ilmu di negara tersebut, berangkatlah Al-Ghazali ke negeri Nisapur dan belajar pada Imam Al-Haramain. Di sanalah mulai terlihat tanda-tanda ketajaman otaknya yang luar biasa dan dapat menguasai beberapa ilmu pengetahuan pokok pada masa itu, seperti ilmu mantik atau ilmu logika, filsafat, fikih mazhab Syafi'i. Setelah Imam Al-Haramin wafat, lalu Al-Ghazali berangkat ke Al-Askar mengunjungi Menteri Nizamul Mulk dari pemerintahan dinasti Saljuk. Beliau disambut dengan kehormatan sebagai seorang ulama besar. Kemudian dipertemukan dengan para alim ulama dan pemuka-pemuka ilmu pengetahuan. Semuanya mengakui akan ketinggian dan keahlian Al-Ghazali. Pemikiran ilmu tasawuf Al-Ghazali yang pertama adalah Ihya Ulumuddin, yang artinya kebangkitan ilmu-ilmu agama. Yang kedua adalah Kimia As-Sa'adah, yang artinya kimia kebahagiaan. Yang ketiga adalah Mishka Al-Anwar, yang artinya the Niche of the Light. Pemikiran Al-Ghazali, pemikiran logikanya adalah Mi'yar Al-Im, yang berarti the standard measure of knowledge. Al-Qistas Al-Mustaqim, yang artinya the just balance. Mihak Al-Nazar fi Al-Mantik, yang berarti the touchstone of the proof in the logic. Karya filsafatnya ada 2 yang terkenal, yaitu Maqasid Al-Falasifah, yang kedua ada Tahafut Al-Falasifah. Kitab karangan Al-Ghazali. Al-Ghazali telah mengarang sejumlah kitab besar pada waktu mengajar di Baghdad, seperti Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, dan Al-Halasah fil Ilmil Fiqh, seperti juga kitab-kitab Al-Munkil fi Ilmil
Al-Abjad, Mahfuz Al-Ikhlaf, Lubab Al-Nadhar, Tahsin Al-Makfis, dan Mabadi wal Goyat fi Fanil Khilaf. Sekalipun mengarang, beliau tidak lupa berpikir dan meneliti hal-hal di balik hakikat. Beliau tidak ragu mengikuti ulama-ulama yang benar dan tidak seorang pun berpikir mengenai kekokohan kesahannya untuk meneliti sumber pengambilannya. Pada waktu itu beliau juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Oleh sebab itu, Imam Al-Ghazali telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizamiyah, sebuah universitas yang didirikan oleh Perdana Menteri di Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Kemudian dia dilantik pula sebagai naib kanselor di sana. Ia telah mengembara ke beberapa tempat seperti Mekah, Madinah, Mesir, dan Yerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami ilmu pengetahuannya yang ada. Dalam gambarannya, ia menulis kitab Ihya Ulumuddin yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran utama dalam sebuah masalah. Ada kata-kata yang terkenal dari Al-Ghazali, yaitu belum pernah aku berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada jiwaku sendiri, yang terkadang membantuku dan yang terkadang menentangku. Sekian presentasi dari saya untuk tokoh filsafat Islam Al-Ghazali. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.